Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, tepuk tangan kita semua. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsensi Anda terlebih dahulu ya. Fania Putri alias Sinta, hadir Bu. Dia Ramadhani, hadir Bu. Nah, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, Ibu akan menyampaikan kajian dan keahlian kita pada hari ini, yaitu kajian ke-3.2, mendefinisikan teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Dan kalinya itu adalah struktur pokok laporan observasi, jadi laporan hasil observasi dan fungsi dari teks laporan hasil observasi. Terlebih dahulu, siapa yang masih ingat dengan materi minggu kemarin tentang teks anekdot? Bu, ya silakan Fanya. Teks anekdot adalah sebuah cerita atau teks yang berisikan sindiran kepada seseorang dengan tujuan baik. Nah, yang tentang kita semua. Nah, yang bagus sekali ya. Berarti Anda semua telah menguasai materi sebelumnya ya. Nah, sebelum kita memasuki materi ini, Ibu di sini ada sebuah gambar. Ibu ingin meminta Anda semua untuk mengamati sebuah ini ya, gambar di sini. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, siapa yang pernah berkunjung ke sebuah kebun? Saya. Nah, ya, di sebuah kebun itu tuh banyak sekali hal yang dapat kita amati, bahkan kita observasi ya. Salah satunya saja itu adalah pohon kelapa. Nah, Ibu dari gambar tersebut, bisakah Anda semua mencontohkan dari bagian pohon kelapa tersebut apa saja yang bisa kita amati? Akarnya, buahnya, daunnya, bunganya, Semuanya, ya, oke. Semua yang Anda sebutkan itu adalah benar ya. Semuanya bisa kita amati dari sebuah pohon kelapa. Anda tahu nggak apa itu isi pokok laporan hasil observasi? Pengertiannya ada yang tahu? Belum, Bu? Ya. Isi pokok laporan hasil observasi itu seperti pengamatan. Ya, boleh. Nah, baiklah Ibu akan melengkapi ya. Apa itu struktur teks laporan hasil observasi, yaitu teks yang ditulis berdasarkan hasil pengamatan atau observasi. Nah, setelah kita mengetahui pengertiannya, lalu kita masuk ke struktur teks laporan hasil observasi. Nah, yaitu adanya pernyataan umum. Pernyataan umumnya itu adalah pernyataan yang dimana berisi definisi dari sebuah pengamatan yang akan kita amati. Nah, selanjutnya yaitu adanya deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian merupakan deskripsi dari sebuah objek yang akan kita amati ya. Nah, selanjutnya ada deskripsi manfaat. Nah, deskripsi manfaat itu merupakan sebuah pernyataan yang mengenai manfaat dari sebuah objek yang akan kita amati. Nah, dari sebuah pohon kelapa, kita akan memulai satu persatu dari menggunakan itu struktur teks laporan observasi. Nah, pernyataan umum. Pernyataan umum ini kali ini merupakan deskripsi mengenai sebuah objek yang kita amati. Contohnya itu adalah pohon kelapa. Deskripsi dari pohon kelapa itu adalah sebuah pohon yang bisa tumbuh tinggi sekitar 3 meter. Dan pohon kelapa ini biasanya tuh hidup di pesisir pantai. Pohon kelapa ini bisa digunakan semua bagian-bagiannya, mulai dari akar bahkan sampai ke daun, itu semua itu bisa kita gunakan. Nah, pohon kelapa ini memiliki buah yang sangat enak untuk diminum ya. Tentunya banyak sekali manfaat dari buah kelapa ini, mulai dari untuk melepas dahaga, membuat masakan, tentunya itu menggunakan santan ya. Nah, selanjutnya yaitu ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian dari pohon kelapa ini seperti ya, dari akarnya, ada batangnya,
daunnya, bunganya, buahnya. Nah, semua itu bisa kita gunakan dalam kehidupan kita masing-masing, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya adanya deskripsi manfaat. Nah, banyak sekali ya manfaat dari buah kelapa ini, dari pohon kelapa ini ya tentunya. Mulai itu untuk mengobati penyakit seperti itu keracunan, karena air kelapa ini dapat menetralisasikan racun yang ada dalam tubuh kita. Terus penyakit diare, demam, dan buah kelapa ini bisa digunakan untuk bahan pangan ya, contoh itu santan yang bisa kita gunakan untuk memasak gulai dan sejenisnya. Nah, daunnya juga bisa digunakan, biasanya itu digunakan sebagai atap rumah, dan batangnya ini bisa juga kita gunakan sebagai jembatan atau bahkan sebagai bahan bakar. Nah, itu merupakan struktur teks laporan observasi dari sebuah pohon kelapa. Nah, ciri-ciri, ada yang tahu nggak ciri-ciri dari teks laporan observasi itu apa saja? Sebutkan salah satunya, ada yang tahu? Ya, bersifat objektif. Nah, ya benar sekali, bersifat objektif. Nah, di sini Ibu akan sampaikan ciri-ciri dari laporan hasil observasi itu sendiri ya. Tentu saja ciri-ciri dari laporan hasil observasi itu ada ditulis berdasarkan fakta, itu tentu saja kita tidak boleh menulis yang tidak mempunyai fakta, atau nanti itu bisa disebut dengan hoax ya tulisan kita. Terus tidak mengandung hal-hal yang menyimpang dan ditulis dengan secara lengkap. Nah itu oke, sampai di sini ya penjelasan Ibu. Nah, apakah Anda semua ada pertanyaan mengenai materi kita pada hari ini? Saya Bu, ya silakan ya. Untuk langkah-langkah dalam penyusunan laporan hasil observasi itu apa aja ya? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Nah, langkah-langkah yang dapat kita lakukan sebelum menyusun laporan hasil observasi itu, kita tentu saja pertama kali yaitu melakukan observasi. Setelah itu kita menentukan judul apa yang akan kita gunakan untuk melakukan observasi tersebut. Nah, langkah yang selanjutnya setelah kita menemukan sebuah judul, kita lanjut kepada menyusun kalimat pendahulu. Pendahulunya seperti apa? Setelah kita menemukan kalimat pendahulunya, kita dapat menyusun isi yang isi apa yang topik yang akan kita gunakan ya. Selanjutnya yaitu menyusun kata penutupnya atau menulis kalimat penutupnya. Nah, bagaimana dia sudah paham sampai di sini? Sudah Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Oke, baiklah. Sekarang Ibu akan melanjutkan tentang fungsi dari teks laporan hasil observasi. Nah, apa saja sih fungsi dari laporan teks observasi? Tentu saja fungsinya itu sebagai bahan penelitian, selanjutnya sebagai sumber yang dapat dipercaya ketika orang lain membaca tulisan atau laporan yang telah kita bikin. Selanjutnya adanya sebagai dokumentasi atau sebagai ilmu pengantar. Nah, apakah Anda semua paham sampai di sini? Insya Allah paham. Oke, baiklah. Sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Nah, Ibu ingin kalian berdua satu kelompok ya. Ibu meminta kalian untuk mendiskusikan. Nah, di dalam amplop ini terdapat sebuah gambar. Ibu akan meminta kalian untuk mendeskripsikan gambar tersebut menggunakan struktur teks laporan observasi yang seperti Ibu jelaskan tadi. Adanya perintah input, deskripsi bagian, serta deskripsi manfaat. Nah, ini dalam amplopnya ada sebuah gambar ya. Ibu minta kalian untuk mendeskripsikannya. Nah, baiklah, Ibu akan memberikan kalian waktu untuk berdiskusi. Silakan berdiskusi lebih dahulu. Anda semua berhubung waktu kita
tugas ini kalian selesaikan secara berkelompok nanti di rumah. Minggu depan akan kita bahas sekaligus kita melanjutkan materi kita pada minggu pertemuan selanjutnya. Nah, Ibu mau bertanya tentang satu hal lagi. Siapa yang bisa menyimpulkan apa sih itu isi pokok laporan hasil observasi? Ayo Bu, ya silakan ya. Isi pokok laporan hasil observasi itu menurutnya yaitu suatu teks yang berisikan tentang pengamatan atau kejadian yang kita lihat secara langsung, baik secara realita ataupun fakta. Nah, ya, benar sekali. Alasannya bisa kita terima sama-sama ya. Nah, selanjutnya Fania, Ibu meminta Fania untuk menuliskannya apa sih kesimpulan yang dapat Fania ambil pada hari ini. Menurut saya, struktur teks laporan hasil observasi yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Sedangkan untuk ciri-cirinya sendiri yaitu bersifat objektif dan ditulis berdasarkan fakta. Ya, semuanya tentang kesimpulan. Nah, baiklah. Nah, setelah kita ulang-ulang debatnya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa selesai. Baiklah, pertemuan pada hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.